Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang awal kedatangan Wali Songo ke Tanah Jawa, berdasarkan serat Walisana yang ditulis oleh Raden Ibrahim Zainal Abidin atau Sunan Giri II, putra dari Sunan Giri atau Raden Paku. Serat Walisana ini rampung dikerjakan pada 938 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 1531 Masehi. Isi pokok cerita dalam video ini, kami sadur ulang dari serat Walisana dan kami alih bahasakan Indonesia agar sedulur semua bisa menikmati dan memaknai apa yang terkandung dalam serat ini. Mohon maaf jika ada salah penulisan atau kata-kata yang kami tidak sengaja. Semoga sedulur semua tercerahkan. Amin. Sebagai pokok cerita tersebutlah Syekh Maulana Ibrahim, ulama tanah Arab, yang sedang mempelajari agama suci. Sangat tekun ibadahnya, mempelajari segala pengetahuan, berwatak sabar dan berbelas kasih kepada sesama. Sang Syekh masih keturunan para waliullah yang punya silsilah sampai Kanjeng Rasulullah, Nabi panutan umat sejagat raya. Alkisah Syekh Maulana Ibrahim berkelana ke negeri Campa. Sang Maharaja yang bernama Prabu Kian merasa mendapat anugerah atas kedatangan Syekh Ibrahim. Sang Syekh dipanggil menghadap dan diambil sebagai putra oleh sang raja. Tidak lama kemudian dijodohkan dengan putri sang raja yang bernama Retna Diah Siti Asmara. Kedua pengantin lestari membangun rumah tangga dan berputra dua orang lelaki tampan. Putra tertua diberi nama Raden Santri Ali, dan yang muda diberi nama Raden Rahmat. Kedua putra Syekh Maulana Ibrahim kemudian diambil sebagai putra sang raja. Bersamaan waktunya istri sang raja sedang hamil. Tak lama melahirkan seorang putra dan diberi nama Raden Alim Abu Hurairah. Sang putra kemudian dipersaudarakan dengan kedua cucu sang raja. Mereka bertiga tinggal di istana dan diasuh oleh sang raja. Sangat besar kasih sang raja kepada mereka, maka sangatlah dimanjakan. Ketika menginjak usia remaja ketiga pangeran Cempa tersebut diserahkan kepada Syekh Maulana Ibrahim untuk belajar ilmu agama. Setelah beberapa lama memperdalam ilmu agama ketiga pangeran Cempa tersebut telah menguasai berbagai ilmu agama dan khatam berbagai kitab. Setelah mereka dewasa dan dirasa cukup ilmu sebagai bekal menjalani kehidupan, ketiganya diberitahu bahwa permaisuri Raja Majapahit adalah uwa mereka atau masih saudara tua dari ibu kedua pangeran Cempa ini. Kedua pangeran sepakat hendak mengunjungi saudara ibu mereka. Tak ketinggalan saudara angkat yang tak lain adalah paman mereka Raden Alim Abu Hurairah juga ingin ikut serta mengunjungi sang kakak. Ketiga pangeran Cempa kemudian berangkat tanpa memberitahu kepada ayah ibu mereka. Dengan berjalan sendirian ketiganya sampai di pesisir. Mereka kebingungan hendak mengarungi lautan luas. Ketiganya menjadi ragu dan untuk sementara hanya tinggal di tepi pantai. Setelah beberapa waktu terlihat ada kapal layar dagang yang singgah di negeri Cempa. Ketiga pangeran bersuka cita karena harapan pergi ke Jawa tampak akan tercapai. Kapal tersebut milik seorang nakoda besar dengan banyak barang dagangan. Ketika malam menjelas ketiga pangeran masuk ke kapal menemui juru mudi kapal. Ki Juragan kemudian memuat barang dagangannya ke kapal. Setelah semua siap kapal segera membuang jangkar hendak berlayar. Tetapi keanehan terjadi karena kapal sama sekali tak bergerak. Padahal angin bertiup tanpa henti. Ki Juragan sangat bersedih karena kapal tak segera dapat berangkat. Seketika Ki Juragan ingat dengan perkataan ketiga pemuda tadi. Bahwa inilah tanda-tanda dirinya telah membohongi mereka. Ki Juragan tersadar dan berniat meminta maaf. Dia berpikir mungkin kalau bersedia mengantar ketiga pemuda ke Jawa, itu akan menjadi hal baik kelak bagi perjalanan dagangnya. Ki Juragan segera turun dari kapal dan mencari ketiga pemuda. Dan mereka bertiga pun bersiap menaiki kapal Ki Juragan untuk diantar ke Jawa. Ki Juragan sangat takut dan hormat kepada ketiga pemuda tersebut. Segala barang dagangan ditawarkan jika ketiga pemuda berkenan mengambil. Ada emas dan perhiasan yang indah-indah. Semua yang dikehendaki boleh diambil. Ki Juragan Dul Jalal segera mengundangkan kepada awak kapal untuk bersiap. Ki Jurumudi bersiap memberangkatkan kapal. Kali ini kapal dapat melaju kencang karena mendapat angin yang cukup. Ketika perjalanan mereka sampai di perairan negeri Kamboja, Ki Juragan Dul Jalal bermaksud berhenti untuk mengedarkan barang dagangannya. Membayangkan laba besar yang bakal diperoleh di Kamboja, Ki Dul Jalal lupa dengan kesanggupannya mengantar ketiga pangeran ke Jawa. Selama bersandar di Kamboja ketiga pangeran sangat bersedih karena menunggu terlalu lama. Hatinya kecewa karena merasa diingkari oleh Ki Juragan. Akan tetapi tak lama kemudian datang hukuman dari Allah yang Maha Kuasa. Kapal Ki Juragan diserang angin besar. Kapal Ki Juragan hancur membentur karang.
Ki Juragan Duljalam dan seluruh awak kapal tenggelam. Beruntung ketiga pangeran mendapat pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, ketiganya berhasil naik ke daratan. Mereka kemudian berlindung pada sebuah ceruk di tebing pantai. Dalam keadaan basah kuyup mereka tak henti membaca istighfar. Para saudagar yang berlayar di sekitarnya segera datang menolong. Mereka melihat masih ada 3 orang yang selamat di atas batu karang, sedang berlindung di dalam sebuah ceruk. Ketiga pangeran kemudian diselamatkan oleh awak kapal lain dan dibawa ke darat. Mereka kemudian merawat ketiga pangeran sampai sehat kembali. Mereka kemudian bertanya sebab-sebab sampai kapal bisa tenggelam. Ketiga pangeran menjawab bahwa semua ini atas kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Para nakoda kapal di Kamboja merasa kasihan melihat nasib ketiga pemuda itu. Mereka kemudian bertanya nama ketiga pemuda tersebut. Oleh ketiganya dijawab dengan terus terang, tetapi tidak diberitahukan bahwa mereka adalah pangeran dari Cempa. Mereka mengaku sebagai rakyat jelata. Para nakoda hendak melapor kepada tuannya dahulu. Untuk sementara ketiga pemuda disuruh beristirahat. Beberapa saat kemudian ketiga pemuda tadi diambil anak oleh seorang pedagang besar. Karena penampilan mereka yang mengesankan, ketiganya sangat dikasihi dan dimanjakan oleh orang tua angkatnya. Sementara itu di negeri Cempa, kepergian 3 pangeran membuat sang Raja Kian sangat bersedih. Juga ayah ibu mereka, Syekh Ibrahim dan Diah Siti Asmara. Tak berapa lama terdengar kabar bahwa di Kamboja ada kapal karam. Semua awak kapal dan isinya tak selamat. Hanya ada 3 pemuda yang berhasil ditolong, saat mereka berlindung di batu karang. Menurut berita 3 pemuda tersebut hendak pergi ke Jawa menengok saudaranya. Sang Raja Kian segera mengirim utusan dengan kapal. Jika ternyata ketiganya adalah para pangeran putra raja, maka kapal disuruh untuk mengantar ke tempat yang mereka ingin kunjungi. Kapal utusan Raja Kian segera melepas jangkar dan bertolak menuju Kamboja. Singkat cerita, ketiga pangeran sudah ditemukan di tanah Kamboja. Semua bersuka cita karena 3 pangeran dalam keadaan selamat. Ketiganya lalu dipersilakan naik ke kapal untuk meneruskan perjalanan. Para sanak saudara di Kamboja yang selama ini telah merawat mereka merasa sangat kehilangan. 3 pangeran sangat dikasihi di Kamboja sehingga mereka pun terasa berat melepasnya pergi. Pelayaran ketiga pangeran telah sampai di Palembang. Mereka mendengar kabar bahwa penguasa Palembang masih bersaudara dengan Sang Uwak Prabu Brawijaya di Majapahit. Penguasa Palembang, Arya Damar, adalah putra Prabu Brawijaya dari istri selir yang bernama Ni Endang Sasmitapuri. Oleh karena itu ketiga pangeran bermaksud berkunjung ke kediaman Arya Damar. Ketika itu istri Arya Damar baru saja melahirkan seorang putra yang sangat tampan. Kelahirannya ditandai dengan datangnya goro-goro berupa sambaran petir yang menggelegar, bumi berguncang dan angin ribut. Kota Palembang menjadi porak-poranda. Aktivitas kota Palembang terhenti seolah tanpa penghuni. Tak lama kemudian goro-goro surut. Kota Palembang terang kembali, matahari bersinar menampakkan diri. Arya Damar menyambut bayi yang dilahirkan sang istri. Bayi itu diberi nama Raden Praba. Semua orang Palembang ikut bersukacita. Tak lama setelah sang bayi lahir Arya Damar diberitahu kalau Palembang kedatangan tamu 3 orang yang tampaknya keturunan orang luhur. Dari pakaiannya mereka terlihat seperti orang alim. Arya Damar menyambut sang tamu dan mempersilakan datang ke kediamannya. Ketiga pangeran menyebutkan nama dan mengaku sebagai santri yang mengembara sambil berdagang. Tujuannya hendak ke Pulau Jawa yang terkenal sebagai Pula yang sejahtera. Ketika sampai di Palembang mendengar Tuan Arya Damar baru saja mempunyai seorang putra. Mereka bertiga ingin mengucapkan selamat sekaligus menengok sang bayi yang baru lahir. Raden Arya Damar tanggap bahwa sang tamu adalah orang alim, segera menyuruh sang istri agar membawa bayi mereka ke hadapan para tamu. Berkata Raden Arya Damar kepada sang istri putri Raja China, "Bawalah anak kita. Tampaknya tamu kita seorang alim. Mintalah doa dan berkah." Sang istri Retna Subanci segera menyerahkan sang bayi kepada para tamu. Bergantian ketiga tamu menimang bayi Raden Praba. Ubun-ubun si bayi disebul. Mereka terlihat sangat menyukai si bayi dan berkenan mengakui sebagai putra. Ayah dan ibu sang bayi sangat suka hati. Ketiga tamu menjadi teman akrab Adipati Palembang, Raden Arya Damar. Oleh ketiga tamunya Raden Arya Damar diajak masuk Islam. Arya Damar tidak menolak, bahkan banyak punggawa Palembang yang kemudian ikut masuk Islam. 3 tamu diangkat sebagai guru yang mengajarkan ilmu agama. Semua hormat dan patuh kepada ajarannya. Setelah Raden Arya Damar dan istri masuk Islam, sang putra Raden Praba juga diberi nama baru.
Raden Rahmat memberi nama Raden Patah, Raden Santri Ali memberi nama Raden Kasan dan Raden Alim Abu Hurairah memberi nama Raden Yusuf. Raden Arya Damar mengamini nama baru itu. Setelah beberapa lama berada di Palembang, ketiga pangeran meneruskan perjalanan menuju Tanah Jawa. Raden Arya Damar berusaha menahan ketiga guru mereka, karena merasa belum cukup mendapatkan pengajaran. Namun tiga pangeran tak dapat dicegah kehendaknya. Arya Damar kemudian melepas kepergian sang guru dengan segala penghormatan sampai di pelabuhan. Ketiga pangeran segera berangkat dengan kapal dagang yang menuju ke Majapahit. Perjalanan mereka lancar tak kurang suatu apa. Singkat cerita mereka telah sampai di Majapahit. Tempat yang dituju adalah Kepatihan. Pada hari Kamis mereka datang menemui Patih Gajah Mada. Sang Patih menanyakan asal-usul ketiga tamunya dan maksud kedatangannya ke Majapahit. Ketiga pangeran mengatakan apa adanya. Patih Gajah Mada suka mendengarnya, kemudian bergegas segera melaporkan kepada Sang Raja Prabu Brawijaya. Sang Raja sangat suka mendengar kedatangan adik ipar dan keponakannya. Kepada Permaisuri Ratu Dwarawati Sang Raja segera memberitahukan kedatangan adik dan keponakannya tersebut. Tiga pangeran lalu dipanggil menghadap. Prabu Brawijaya dan Permaisuri Ratu Dwarawati menyambut para keponakan dengan sukacita. Putra-putra raja kemudian dipanggil juga untuk menemui saudara sepupu mereka. Mereka kemudian saling beramah tamah dan menanyakan kabar dari Cempa. Kedatangan ketiga pangeran dari Cempa diterima dengan sangat baik di lingkungan Keraton Majapahit. Apalagi akhlak ketiga pangeran juga mengesankan bagi siapapun. Sang Raja dan Permaisuri sangat mengasihi sang keponakan. Namun mereka menyisakan sedikit kekecewaan karena ketiganya berbeda agama. Pada suatu hari Sang Prabu Brawijaya bermaksud membuat acara bersukaria dengan mementaskan tarian bedaya serimpi dan alunan gending dari gamelan keraton. Kehendak Sang Raja agar ketiga keponakan mendapat hiburan yang membuat mereka gembira. Namun ketika pementasan dilakukan ketiga pangeran Cempa tampak kurang suka. Sepanjang pagelaran tak henti mereka mengucap taus, meminta perlindungan kepada Allah. Prabu Brawijaya melihat gelagat bahwa ketiga pangeran tidak menikmati pertunjukan tarian yang digelar. Setelah pertunjukan selesai dari para punggawa Majapahit bubar ke tempat masing-masing, Prabu Brawijaya menanyakan hal tersebut kepada sang keponakan. Sang Prabu Brawijaya ketika mendengar permintaan para keponakan sangat repot hatinya. Kalau hendak mengikuti permintaan ketiga keponakan, merasa malu karena sudah lama secara turun-temurun Majapahit mengamalkan agama yang berbeda. Maka Prabu Brawijaya berusaha mengelak secara halus. Tiga keponakan hanya tertegun mendengar keteguhan hati Sang Uwa. Mereka kemudian pasrah bahwa semua belum kehendak Tuhan yang Maha Agung. Ibarat beruntungnya orang lupa masih beruntung orang yang ingat. Dan itu semua tidak bisa dipaksakan bila belum mendapat petunjuk Tuhan. Mereka kemudian bertawakal setengah menyampaikan ajakan kebaikan. Mereka menyerahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah. Namun mereka masih menyimpan sedikit kegembiraan karena Sang Uwa Permaisuri Ratu Dwarawati berkenan memeluk agama Islam dan Prabu Brawijaya tidak melarangnya. Setelah peristiwa tersebut tiga pangeran Cempa mendapat kediaman di dekat istana. Ketiganya dijaga prajurit dan dihormati sebagaimana layaknya punggawa Majapahit. Walau demikian karena tinggal di tempat yang berbeda agama dari agama yang mereka peluk mereka kurang leluasa dalam menjalankan amalan beragama. Hal itu membuat mereka tidak kerasan dan bermaksud minta pamit kembali ke negeri Cempa. Prabu Brawijaya mencegah keinginan ketiga pangeran Cempa tersebut. Apalagi waktu itu negeri Cempa baru saja dikalahkan oleh negeri Kochi. Negeri Cempa dalam keadaan rusak dan hancur. Ketiga pangeran merasa sangat sedih mendengar kabar tersebut. Prabu Brawijaya selalu membujuk agar ketiganya tetap tinggal di Majapahit. Lama-lama ketiga pangeran merasa terbiasa dan dapat menyesuaikan keadaan. Prabu Brawijaya merasa bahwa ketiga pangeran Cempa tersebut sudah berusia matang untuk berumah tangga. Sang Prabu berniat mencarikan jodoh untuk mereka. Prabu Brawijaya kemudian memanggil Bupati Tuban Arya Teja yang mempunyai 3 anak perempuan. Oleh Prabu Brawijaya ketiga anak Arya Teja diminta sekaligus untuk dijadikan istri bagi 3 keponakannya. Adipati Tuban Arya Teja berserah kepada kehendak Sang Raja dan menyambut dengan sukacita. Prabu Brawijaya segera memerintahkan kepada Patih Gajah Mada untuk mempersiapkan acara pernikahan mereka. Singkat cerita Prabu Brawijaya mengadakan perayaan besar untuk menikahkan ketiga keponakan. Keponakan tertua, Raden Santri Ali dijodohkan dengan putri Arya Teja yang bernama Diah Retna Maninjung. Adapun Raden Rahmat dijodohkan dengan Retna Siti Diah Manila.
Dan pangeran yang paling muda Raden Alim Abu Hurairat mendapat istri yang bernama Retna Sadasar. Perayaan agung untuk mewisuda pengantin dilakukan secara besar-besaran di Keraton Majapahit. Semua yang melihat tiga pasangan pengantin ikut bersukacita. Para pengantin tampak serasi dan berjodoh. Terlihat mereka saling mengasihi. Atas kehendak Prabu Brawijaya agar ketiga pasangan pengantin dapat hidup serasi dan harmonis, mereka ditempatkan di kawasan yang satu agama. Agar mereka leluasa mengamalkan ajaran agama mereka. Tempat yang disediakan adalah Surabaya yang waktu itu dipegang oleh pejabat Majapahit yang bernama Lembusura. Prabu Brawijaya lalu mengirim utusan untuk menyerahkan surat yang berisi penyerahan ketiga pangeran kepada Lembusura. Sesampainya utusan di Surabaya, surat dari sang raja segera diserahkan. Arya Lembusura dengan tergopoh-gopoh menerima surat tersebut dan dibaca dengan seksama. Isi suratnya menyatakan kalau Prabu Brawijaya menitipkan sang keponakan kepada Lembusura dan anggaplah sebagai cucu buyut sendiri. Biarkan melaksanakan agama yang dianutnya. Barang siapa ingin ikut dipersilakan tanpa dibatasi. Arya Lembusura suka hati mendapat titipan tiga cucu buyut tersebut. Setelah selesai urusan di Surabaya, utusan segera kembali ke kota Raja Majapahit. Arya Lembusura memberi oleh-oleh untuk sang raja. Utusan segera kembali membawa oleh-oleh dari Arya Lembusura. Oleh-oleh diterima oleh sang raja dan dibuka. Sang Prabu Brawijaya sangat suka menerima pemberian dari Arya Lembusura karena menjadi pertanda bahwa Arya Lembusura menerima amanah dengan sepenuh hati. Di Surabaya, Arya Lembusura sangat mengasihi tiga pangeran Cempa yang sudah dianggap sebagai cucu buyut sendiri. Ketiganya lalu ditempatkan terpisah untuk masing-masing melaksanakan tugas membimbing umat. Raden Santri Ali diangkat sebagai imam di Garesik dan diberi kedudukan sebagai pendeta agung dengan gelar Ali Murtada. Raden Rahmat diangkat sebagai imam di Ampeldenta dengan nama Pangeran Katib atau juga disebut Sunan Ampeldenta. Beliaulah yang memulai silsilah wali di Jawa. Adapun Raden Alim Abu Hurairah ditempatkan di Majagung. Raden Alim Abu Hurairah mendapat pengikut yang banyak di Majagung yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Majagung. Sang pendeta agung Ali Murtada di Garesik kemudian menikah lagi dengan putri Madura bernama Rara Siti Taltum, putri dari Arya Baribin. Keduanya langgeng berjodoh tanpa halangan satu apapun.